Mudah-mudahan bos madrasah khususnya yang swasta itu cepat cair ya teman-teman, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel saya, Haikal TV Official. Pada kesempatan ini saya akan menggambarkan informasi mengenai bos madrasah ya, khususnya untuk swasta, yakni mulai ada titik terang, yakni sudah terbitnya surat untuk pengajuan bos untuk triwulan 3 dan 4 ya. Nah, ini sekaligus merupakan kabar gembira juga ya bagi madrasah-madrasah swasta maupun Raudatul Atfal, karena surat dari pusat sudah nyampe ke kabupaten, bahkan ke madrasah, yang mana di sana tertulis mengenai penyaluran BOS triwulan 3 dan 4. Nah, bagi teman-teman yang mengelola madrasah, ini merupakan kabar baik ya bagi semuanya yang kita tunggu-tunggu selama beberapa bulan ini, termasuk madrasah saya di sini, karena sudah beberapa bulan ini lumayan susah gitu ya. Kasihan guru-guru baru sebagian dikasih honornya gitu, bahkan ada yang belum. Termasuk di sekolah saya juga masih belum dibayarkan untuk 3 bulan ini, karena memang uang bosnya itu sudah habis gitu ya. Namun teman-teman, sebelum ke pembahasan surat yang sudah diedarkan pusat mengenai penyaluran bos triwulan 3 dan 4, ada baiknya teman-teman subscribe dulu lah ya channel saya supaya lebih berkembang, dan semoga video-video yang saya tampilkan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, kita langsung saja buka surat yang telah diberikan oleh, ya tentunya pasti dari pusat, kemudian ke provinsi, lalu ke kabupaten, lalu disebarkan ke madrasah di lingkungan tersebut atau di lingkungan kabupaten tersebut. Nah, di sini saya sudah mendapatkan suratnya yang tertanggal pada tanggal 29 September. Berarti ini dikeluarkan pada hari kemarin ya. Nah, di sini tertera mengenai penyaluran BOS madrasah dan BOP RA tahun 2025 itu untuk triwulan 3 dan 4. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk mempercepat penyaluran BOS atau BOP, nah di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya kalau berdasarkan surat ini. Yang pertama yaitu untuk menginformasikan kepada semua madrasah penerima BOS dan BOP tahun anggaran 2025 bahwa kegiatan penyaluran BOS triwulan 3 dan 4 dilakukan 1 kali pengajuan sesuai sumber dana triwulan 3 dan 4. Nah, teman-teman, berarti untuk sekarang ini untuk pencairannya itu disekalikan ya. Jadi 1 kali pengajuan untuk triwulan 3 dan 4. Berarti pencairannya pun pasti akan sekali pencairan, berbeda dengan semester kemarin, yaitu dengan 2 kali pencairan mungkin gitu ya. Karena di sini tidak jelaskan untuk pencairannya, hanya pengajuannya yang 1 kali itu. Tapi biasanya dalam 1 kali pengajuan itu memang cairnya yang pas bagian itu gitu ya. Nah, dalam hal ini triwulan 3 dan 4. Seperti itu. Berarti ini kita pencairannya itu untuk 1 semester ya. Nah, jadi kita tidak ribet lagi ya menunggu per 3 bulan. Mudah-mudahan sekarang di pertengahan bulan
untuk pembayaran BOS sudah bisa dicairkan semuanya gitu ya. Jadi kita mencairkan berarti untuk membayar 3 bulan ke belakang dan 3 bulan ke depan itu sudah kita pegang uangnya, sehingga memudahkan kita dalam menganggarkan eh, untuk 3 bulan ke depannya gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu menginformasikan kepada penerima BOS maupun BOP tahun anggaran 2025 itu kegiatan unggah dokumen persyaratan pencairan triwulan 3 dan 4 eh, dikriteriakan dengan beberapa kriteria ya. Nah, yang pertama itu penerima triwulan 1. Nah, di sini mungkin ya dari teman-teman madrasahnya itu hanya menerima triwulan 1 saja, sedangkan triwulan 2 tidak menerima. Entah itu alasannya apa gitu ya, berbagai alasan yang terjadi di madrasah masing-masing mungkin gitu ya. Berarti di sini kan sudah ada keterangannya ya. Jadi diperuntukkan bagi madrasah atau RA yang telah ditetapkan BOS dan BOP-nya tahun anggaran 2025 pada triwulan 1, namun tidak mengajukan pada triwulan 2. Nah, itu untuk yang kriteria pertama. Nah, untuk persyaratan pengajuannya ada 7 ya, ada 7 persyaratan. Yang pertama LPJ triwulan 1 tahun 2025. Kemudian surat permohonan pencairan dana sesuai ini ya, ingat triwulan 3 dan 4. Jadi permohonannya tetap mengikuti yang triwulan 3 dan 4 ya. Kemudian biasa perjanjian kerjasama sama untuk triwulan 3 dan 4 juga. Berarti triwulan 2-nya ini tidak ada gitu ya. Karena hanya menerima triwulan 1 saja. Kemudian SPTJM triwulan 3 dan 4. Sedangkan untuk surat pernyataan tanggung jawab belanja atau SPTJB itu hanya untuk triwulan 1. Karena kan memang belanjanya itu hanya di triwulan 1 saja mendapatkan bosnya. Jadi itu yang di SPTJB kan gitu ya. Yang pakai materai itu ya. Kemudian kwitansi ya biasa sama untuk triwulan 3 dan 4, yang terakhir RKM. Ini berarti biasanya otomatis ketika kita sudah mengerjakan RKM tahun anggaran 2025 untuk triwulan 3 dan 4 ini. Karena kan biasanya setiap akan mencairkan pasti disuruh untuk mengerjakan RKM dulu gitu ya. Nah, berarti ini RKM-nya diselesaikan itu untuk triwulan 3 dan 4 gitu ya. Kemudian yang kriteria kedua itu yaitu penerima triwulan 2. Berarti triwulan 1 tidak mendapatkan berarti ya. Namun di sini tidak jelaskan ya yang mendapatkan triwulan 1 itu apakah memang full atau hanya triwulan 1 saja. Kemudian yang kedua itu triwulan 2 apakah memang triwulan 1 tidak mendapatkan atau di triwulan 2 itu uangnya disatukan dan dicairkannya itu sesuai besaran antara triwulan 1 dan 2 ya. Saya juga tidak mengetahuinya. Ini sesuai madrasah masing-masing bisa dilihat ya. Karena di sini tidak dijelaskan gitu ya. Kalau untuk triwulan 1 saya juga pasti sudah bisa nebak ya, berarti itu kan triwulan 1 saja. Sedangkan triwulan 2 tidak mendapatkan gitu ya. Kalau triwulan 2 ini ada kemungkinan hanya mendapatkan triwulan 2 atau mendapatkan di triwulan 2 itu di satukan sama triwulan 1 sehingga sesuai jumlahnya. Saya juga tidak tahu ya. Itu permasalahan di madrasah masing-masing. Makanya dibuat seperti ini mungkin ya ada permasalahan seperti itu ya. Karena selama ini saya tidak mengalami masalah seperti ini. Jadi triwulan 1 ada, triwulan 2 sudah gitu ya. Mungkin di beberapa madrasah yang lain di luar sana mungkin ada kasusnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk persyaratan untuk penerima
triwulan 2 saja ini sama ya, ada 7 persyaratannya sama yang tadi, cuman yang berbeda di LPJ-nya aja. Jadi di sini udah dijelaskan juga gitu ya. Jadi yang pertama tadi yang tidak mengajukan triwulan 2, kalau yang ini tidak mengajukan triwulan 1 gitu ya. Masalah tidak mengajukannya itu tergantung madrasah masing-masing ya. Entah itu terlambat, entah memang tidak mengajukan gitu ya. Nah, itu berada di lingkup madrasah masing-masing masalahnya. Makanya dibuatkan seperti ini pasti ada alasannya gitu ya. Pasti berdasarkan masalah yang terjadi eh, selama ini. Makanya dibuat kriteria seperti ini. Dan untuk yang lainnya sama ya, seperti yang atas. Cuman di LPJ-nya aja. Jadi yang ditanyakan hanya LPJ triwulan 2. Memang itu yang didapatkan uangnya, itu yang dibelanjakan. Berarti itu yang di LPJ-kan. Seperti itu. Sedangkan yang lainnya biasa ya, surat permohonan, PKS, SPTJM, SPTJB, kwitansi sama RKM itu biasa ya untuk pengajuan BOS ya. Kemudian yang ketiga itu untuk yang triwulan 3 dan 4 yang telah menerima BOS di triwulan 1 dan 2. Ini jelas berarti madrasah tersebut sudah menerima BOS untuk triwulan 1 dan 2 di sini ya. Berarti mereka full mendapatkan BOS di semester ini. Kalau yang 2 di atas berarti hanya salah satunya yang mendapatkan BOS-nya, seperti itu. Ada yang di triwulan 1, ada yang 2. Kalau ini dua-duanya, berarti full ya. Nah, untuk madrasah yang menerima BOS triwulan 1 dan 2, nah persyaratannya juga sama ada 7. Cuma LPJ-nya itu hanya ini ya, hanya LPJ triwulan 2. Kenapa? Karena LPJ triwulan 1 itu sudah diperiksa pada pengajuan BOS triwulan 2 gitu ya. Jadi persyaratan untuk mencairkan BOS triwulan 2 pada saat itu ya, bulan-bulan kemarin itu ada persyaratan LPJ triwulan 1. Makanya pada pengajuan 3 dan 4 yang ditanyakan hanya LPJ triwulan 2 saja gitu ya. Karena memang triwulan 2 itu baru didapatkan uangnya, baru dibelanjakan kemarin gitu ya, bulan Juli. Kemudian yang lainnya sama ya, sama seperti tadi, seperti surat permohonan pencairan, kerjasama, kemudian SPTJM, SPTJB, kwitansi dan RKAM ya untuk triwulan 3 dan 4 seperti itu ya untuk kriteria yang mengajukan pos tahun anggaran 2025 untuk triwulan 3 dan 4 ya. Ini khusus yang sudah mencairkan BOS ya, baik penerima triwulan 1 maupun triwulan 2 atau triwulan 1 dan 2 ini ya yang sudah mendapatkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu penerima tahun sebelumnya. Nah, ini diperuntukkan bagi madrasah yang mendapatkan BOS atau BOP tahun 2024 dan tidak melakukan pengajuan BOS tahun 2025 pada triwulan 1 dan 2. Kalau ini mungkin saya rasa kasusnya mungkin jarang ya. Tidak mungkin suatu sekolah itu tidak mau mengajukan BOS gitu ya. Tapi di sini terdapat kriteria seperti itu. Berarti ada kejadian seperti itu ya. Tahun kemarin misalkan mendapatkan BOS atau BOP, namun tahun 2025 kemarin tidak mengajukan. Entah itu ada masalah dengan pengisian LKAM-nya ataupun masalah yang lainnya. Itu tergantung madrasah masing-masing gitu ya. Nah, namun yang jelas di sini ada kriterianya seperti itu.
Nah, jadi persyaratannya berbeda, cuman ada 6 dengan yang penerima BOS triwulan, penerima BOS itu ya yang di atas, yang penerima BOS per triwulan gitu ya, yang ada 7. Nah, yang pertama itu LPJ yang tahun 2024, berarti ini setahun LPJ-nya ya, tahun 2024. Yang lainnya sama, permohonan pencairan, PKS, pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM, dan kwitansi dan RKAM. Yang tidak ada itu SPTJB, tidak ditanyakan gitu ya SPTJB-nya. Nah, itu untuk penerima tahun sebelumnya yang tidak mengajukan di tahun berikutnya. Maka yang ditanyakannya itu LPJ tahun sebelumnya. Dan untuk persyaratannya mengikuti yang terbaru, yaitu triwulan 3 dan 4, seperti itu. Nah, yang kelima ini yaitu penerima baru. Maksudnya ini untuk sekolah yang baru, yang memenuhi syarat, yaitu 2 tahun setelah keluarnya izin operasional. Kalau menurut pengalaman saya mengajukan BOS itu tahun 2020 karena izin operasionalnya itu tahun 2018. Untuk yang Januari 2025 kemungkinan mendapatkan izin operasionalnya itu tahun 2023, mungkin ya, mungkin masuk gitu ya. Nah, persyaratannya ada yang namanya ini ya, pernyataan bukan penerima BOS tahun anggaran sebelumnya. Nah, di menu RKAM itu sekarang menjadi banyak ya menunya, karena mungkin jadi per triwulan, menunya jadi ada 5 seperti ini. Ada yang triwulan 1, triwulan 2, 1 dan 2, penerima baru sama penerima tahun sebelumnya. Itu ya, tergantung sekolahnya yang mana kriterianya. Cuman khusus yang penerima baru itu ada yang beda, yaitu ada pernyataan bukan penerima BOS tahun anggaran sebelumnya. Nah, berarti template suratnya pasti ada di RKAM gitu ya. Kemudian permohonan pencairan itu sudah biasa ya, sudah selalu ada. Kemudian kerjasama, SPTJM, kemudian kwitansi sama RKM. Nah, seperti itu ya untuk penerima baru. Jadi hanya berbeda di surat pernyataan bukan penerima BOS tahun sebelumnya. Untuk yang lainnya sama ya, mulai dari permohonan pencairan, kerjasama, SPTJM sama kwitansi dan RKAM, seperti itu. Jadi mirip-mirip lah persyaratannya, cuman hanya satu, paling ada satu lah yang berbeda gitu ya dari semua ini, dari semua kriteria yang telah ditetapkan oleh Kemenag gitu ya. Nah, ada 5 kriteria ya yang akan mengajukan pencairan BOS gitu ya. Tergantung madrasah masing-masing, apakah hanya mendapatkan triwulan 1 saja atau hanya mendapatkan triwulan 2 saja, berarti triwulan 1 tidak mengajukan. Kalau yang triwulan 1 saja berarti yang triwulan 2 tidak mengajukan, atau yang double yaitu yang mengajukan triwulan 1 dan 2. Kemudian apakah penerima tahun sebelumnya atau bukan. Yang terakhir penerima baru ya, kriterianya seperti itu ya. Untuk BOS tahun anggaran 2025 untuk penyaluran triwulan 3 dan 4 berdasarkan surat dari Kementerian Agama yang disebarluaskan ke kantor Kemenag kabupaten masing-masing ya, seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya untuk menginformasikan untuk unggah dokumen saat pencairan itu, maksudnya persyaratan pencairan itu yang triwulan 3 dan 4 itu dilakukan melalui aplikasi IRKAM. Itu untuk madrasah ya khususnya. Kemudian untuk BOS Kemenag itu untuk WOP ya. Jadi yang satu melalui link IRKAM, kemudian yang dua itu melalui situs atau portal BOS ya untuk
RA. Pengajuan berkas itu dimulai tanggal 29 September sampai tanggal 11. Verifikasi berkas tanggal 29 sampai 12 Oktober. Berarti pengajuan berkas dan verifikasi berkas itu bersamaan ya, hanya beda 1 hari. Kemudian untuk verifikatornya berbeda ya, mulai dari jenjang RA, MI, dan MTS itu oleh kabupaten, sedangkan jenjang MA diverifikasinya itu oleh kanwil provinsi masing-masing gitu ya. Beda verifikatornya ini biasa ya, dari kemarin-kemarin juga seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu ada monitoring dan supervisi ya atas penyaluran dana pos ini. Nah, ini kan biasa kita dievaluasi ya setiap 6 bulan sekali untuk melaporkan LPJ-nya gitu ya. Verifikasi apakah belanja yang kita lakukan di RKAM itu sudah betul atau masih ada yang harus dibenarkan gitu ya, atau masih ada kesalahan di sana. Jadi kita disupervisi ya setiap madrasah oleh kabupaten, dilihat LPJ-nya apakah sudah memenuhi atau belum seperti itu ya, sesuai dengan belanja BOS sesuai juknisnya. Ditakutkan ada madrasah yang membelanjakannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis ya BOS tahun anggaran 2025 khususnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi inilah kabar gembira ya. Kalau menurut saya ini kabar gembira karena ini sudah dinantikan dari bulan kemarin. Karena saya sudah khawatir gitu ya. Sekolah belum bisa membayar honor guru gitu ya. Nah, makanya dengan adanya kabar ini, surat ini semakin melegakan lah untuk madrasah. Berarti sudah ada tanda-tanda ini bos akan cair gitu ya biasanya. Seperti ini kalau sudah ada bos atau Bob sudah ada suratnya dari atas tentang penyalurannya gitu ya. Nah, alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan bulan Oktober ini kita sudah mencairkan gitu ya. Dan tidak ada banyak kesalahan saat mengunggah persyaratan-persyaratan yang kita lakukan. Karena kita kan sudah terbiasa mengunggah dari beberapa tahun ke belakang gitu ya, teman-teman. Dan mungkin ada kebijakan lain itu tergantung wilayahnya masing-masing bila ada tambahan. Kalau secara umumnya sih seperti ini ya yang disampaikan oleh Kemendag Pusat. Seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan kabar gembira mengenai penyaluran BOS triwulan 3 dan 4. Mudah-mudahan secepatnya bisa dicairkan untuk untuk madrasah kita untuk membayar berbagai kebutuhan madrasah yang telah lampau gitu ya. Karena mungkin aja gitu ya, termasuk madrasah saya juga masih ada masih ada hal yang harus dibayarkan gitu ya tahun di bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Nah, dengan adanya ini alhamdulillah merasa lega gitu ya. Pasti ini kalau sudah ada ini pasti sebentar lagi akan cair. Sabar saja ya teman-teman dan hati-hati nanti saat penguploadan berkasnya. Selesaikan dulu RKAM-nya, RKAM-nya yang belum gitu ya. Pilih kriterianya yang 5 tadi ya. Sesuai dengan madrasah teman-teman semua. Apakah yang mana yang cocoknya, yaitu ada yang triwulan 1 saja, triwulan 2 saja, ada yang triwulan 1 dan 2, penerima baru atau penerima tahun anggaran sebelumnya. Sesuaikan saja gitu ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan BOS madrasah khususnya yang swasta itu cepat cair ya teman-teman, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.